Semangat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang persamaan dan fungsi kuadrat mengenai menerapkan fungsi kuadrat. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya, yaitu yang pertama mengenai menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui grafik atau unsur-unsurnya. Pada kondisi yang pertama, jika diketahui grafik fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c melalui 3 titik, maka titik-titik tersebut disubstitusi ke y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi setiap titik ini disubstitusi ke y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, sehingga nanti akan menemukan sistem persamaan linear 3 variabel. Kondisi kedua, jika diketahui 2 titik potong terhadap sumbu x dan 1 titik yang lainnya, maka fungsi kuadrat dapat ditentukan dengan menggunakan rumus fx sama dengan a dikali x kurang x1 kali x kurang x2. Jadi kalau ada titik potong, jadi titik potongnya itu misalkan x1,0 dan x2,0, maka untuk menentukan fungsi kuadratnya itu menggunakan rumus ini. Yang ketiga, jika diketahui titik puncak grafik xp, yp dan titik lainnya, maka fungsi kuadratnya itu dapat ditentukan menggunakan rumus fx sama dengan a dikali x kurang xp pangkat 2 tambah yp. xp ini adalah absis dari titik puncak grafik, yp itu adalah ordinat dari titik puncak grafik. Supaya lebih mudah memahami cara menentukan persamaan fungsi kuadrat, kita lihat contoh pembahasan soal berikut. Yang pertama, perhatikan grafik ini, ya, grafik ini. Tentukan fungsi kuadrat yang memiliki gambar grafik di atas. Jadi akan diminta persamaan fungsi kuadrat yang memiliki grafik fungsi ini. Nah, di sini ada 3 titik diketahui, titik A, titik B, dan titik C, ya. Nah, titik A dan titik B ini merupakan titik potong sumbu X, sedangkan titik C ini merupakan titik lain, sehingga kondisi dari grafik ini kita bisa menggunakan ketentuan kedua, yaitu diketahui titik potong sumbu X-nya dan titik lainnya. Boleh juga kita menggunakan situasi pertama tadi, diketahui 3 titiknya tetapi lebih ribet, ya, sehingga kita lebih baik menggunakan kondisi kedua. Jadi titik potongnya ini adalah negatif 1,0 dan 2,0. Jadi x1 nya itu negatif 1, x2 nya 2. Berarti fx sama dengan a x kurang x1 x kurang x2. Jadi x1 nya itu negatif 1, x2 nya itu adalah 2, sehingga dapat a kali x kurang negatif, berarti jadi tambah 1, X kurang 2. Nah, sampai di sini kita lanjutkan dengan titik yang lain. Jadi titik ini C sama dengan 0,-4 kita substitusi ke sini, ya. Nah, ini X-nya, ini fx-nya atau y-nya. Jadi fx atau y-nya ganti ini, x-nya kita ganti ini, sehingga dapat fx-nya itu sama dengan ini negatif 4, A dikali X nya itu 0,
Jadi 0 tambah 1, 0 kurang 2. Ini jadi 1 dengan negatif 2. 1 kali negatif 2 didapat negatif 2A ya. Sehingga negatif 4 itu sama dengan negatif 2A. Nah, sehingga A nya itu sama dengan 2. Jadi sama-sama ini dibagi negatif 2. Nah, untuk A sama dengan 2 kita substitusi lagi ke sini. Ya, kita substitusi ke sini. Sehingga nih substitusi ke fx, sehingga fx nya itu sama dengan A nya 2. Ya 2 kali x tambah 1 x kurang 2. Nah, ini kita kalikan dulu nih. X tambah 1 kali x kurang 2 berarti x kali x nih, x dikali negatif 2 itu negatif 2x, ini 1 kali x itu x, 1 kali negatif 2 negatif 2, sehingga dapatnya itu adalah 2 kali x kuadrat. X kali negatif 2 itu negatif 2x, 1 kali x itu tambah x, 1 kali negatif 2 itu kurang 2. Nah, ini menjadi negatif x ya, negatif 2x tambah x negatif x, sehingga dapat 2 dikali x kuadrat kurang x kurang 2. Nah, ini kita kali masuk ya, ini kali ke sini, ini kali ke sini, dan ini kali ke negatif 2, sehingga dapat fx nya sama dengan 2x kuadrat kurang 2x kurang 4. Jadi fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan 2x kuadrat kurang 2x kurang 4. Nah, ini pembahasan soal pertama. Kita lanjut pada soal kedua. Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik puncak negatif 2,1 dan titik 1,10. Berarti ini masuk pada kondisi ketiga, karena yang diketahui titik puncak dan satu titik lainnya. Kita penyelesaian. Nah, pada kondisi ketiga itu untuk menentukan fungsi kuadratnya itu menggunakan rumus fx sama dengan a kali x kurang xp pangkat 2 tambah yp. Nah, xp nya ini negatif 2, yp nya ini 1. Jadi xp nya negatif 2, yp nya 1. Nah, sekarang kita ganti xp nya negatif 2, ganti yp nya 1. Jadi x kurang negatif 2 berarti tambah 2 tambah 1, sehingga fx nya sama dengan a dikali x tambah 2 pangkat 2 tambah 1. Nah, kita stop sampai sini dulu. Substitusi titik ini ke sini ya, sehingga ini melalui titik ini, jadi kita substitusi ke fx ya. Nah, ini fx nya 10 atau y nya 10, ini x nya 1, sehingga dapat 10 sama dengan a dikali x nya 1, 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 1, 1 tambah 2 ini 3 nih, 3 pangkat 2 9. Nah, ini kedua-dua dikurangi 1, sehingga 10 kurang 1 itu 9. Ini 1 kurang 1 0, sehingga dapat 3 pangkat 2 tadi 9, 9a sama dengan 9. Jadi 9 sama dengan 9a. Kedua ruas dibagi 9, sehingga dapat a nya sama dengan 1. Nah, untuk a sama dengan 1 ini substitusi lagi ke sini. Ya, sehingga dapat fx sama dengan a nya ganti 1, berarti 1 kali x tambah 2 pangkat 2 tambah 1. Nah, ini kita jabarkan x tambah 2 pangkat 2 nya sama saja, x tambah 2 kali x tambah 2 dengan x kali x itu x kuadrat, x kali 2 itu tambah 2x, 2 kali x itu tambah 2x, 2 kali 2 itu tambah 4. Nah, ini 2x tambah 2x itu adalah 4x, sehingga ini jadi x kuadrat tambah 4x tambah 4 tambah 1, sehingga fx nya itu adalah x kuadrat tambah 4x tambah 5. Jadi fungsi kuadratnya itu adalah fx sama dengan
X kuadrat tambah 4X tambah 5. Tuh. Jadi pada soal ini pertama-tama kita ini dulu disubstitusi, setelah itu cari A dengan cara ini, disubstitusi ke hasil dari substitusi ini. Setelah dapat nilai A nya ya kembalikan lagi ke sini ya. Oke, kita lanjut pada contoh soal ketiga. Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik 1, -15, 0,-8 dan 1,-1,5. Kita lihat penyelesaiannya. Perhatikan ini yang diketahui 3 titik ya. Di antara 3 titik ini itu tidak ada yang merupakan titik potong sumbu X ya, dan tidak ada titik puncak. Sehingga kita menggunakan kondisi pertama. Setiap titik ini disubstitusi ke bentuk umum fungsi kuadrat itu ya. Kita masukkan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, setiap titik ini substitusi ke sini. Jadi kita ambil ini dulu 0,-8 untuk 0,-8 berarti x nya ganti 0, berarti a kali 0 pangkat 2 ya 0, tambah b kali 0 ya 0, tambah c, sehingga -8 sama dengan c. Tuh. Yang kedua, substitusi sini 1, -15 ke sini, ganti x nya 1, fs nya ganti -15, 1 pangkat 2 ya 1 kali a, 1 kali b ya b tambah c, sehingga dapatnya untuk 1, -15 tambah a tambah b tambah c. Nah, tadi didapatkan c nya sama dengan -8, substitusi sini, sehingga -15 sama dengan a tambah b kurang 8. Kedua ruas tambahkan 8, jadi -15 tambah 8 dapat -7. Jadi -7 sama dengan a tambah b. Ini persamaan pertama. Sekarang masukkan lagi yang ini, -1,5 ke sini, hingga -1 pangkat 2 itu +1 kali a ya a, -1 kali b itu -b tambah c, sehingga untuk -1,5 dapatnya 5 sama dengan a kurang b tambah c. C nya -8, ganti sini c sama dengan -8. Nah, -8 5 ya, -8 pindah ruas berarti 5 tambah 8 jadi 13 sama dengan a kurang b. Nah, ini persamaan kedua. Perhatikan persamaan pertama dan kedua. Ini merupakan sistem persamaan linear dua variabel ya. Silakan boleh menggunakan metode substitusi, metode eliminasi, atau metode gabungan, atau juga boleh menggunakan determinan matriks. Kita di sini menggunakan substitusi. Metode substitusi, jadi kita lihat dari persamaan kedua ini kita ubah menjadi a sama dengan b tambah 13. Ini negatif b nya pindah ruas jadi positif, jadi b tambah 13. Nah, ini persamaan ketiga. Karena tadi yang diubah itu adalah persamaan kedua, maka persamaan ketiga ini kita substitusi ke persamaan 1 ya. Nah, sehingga b nya a nya diganti b tambah 13 hingga -7 sama dengan nih b tambah 13 tambah b, karena a nya sudah diganti nih b tambah 13. B tambah b itu 2b, kedua ruas kita kurangi 13 supaya sebelah kirinya tidak mengumat konstanta, maka -7 kurang 13 dapatnya -20. Jadi 2b sama dengan -20. Nah, kedua ruas dibagi 2 dapat b nya sama dengan -10. Nah, kita sudah dapat b nya -10. Untuk b -10 kita substitusi ke
persamaan 3 untuk mencari nilai A ya. Nah, sehingga B-nya ganti negatif 10. Jadi A sama dengan negatif 10 tambah 13. Negatif 10 tambah 13 ya positif 3. Jadi A-nya 3. Nah, kita sudah dapat nilai A, nilai B, dan nilai C. Substitusi ke sini untuk mendapatkan fungsi kuadratnya. Dapat fx sama dengan 3x kuadrat kurang 10x kurang 8. Jadi fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan 3x kuadrat kurang 10x kurang 8. Gitu. Ya, kita lanjut pada materi berikutnya. Penerapan fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat ini bisa kita terapkan pada beberapa mata pelajaran lainnya, yaitu salah satunya di fisika atau di ekonomi ya, dan begitu juga pada kehidupan sehari-hari. Dan di sini akan kita lihat beberapa contoh permasalahan soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kita lihat contoh soal yang pertama. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas setinggi H meter. Dalam waktu T detik dinyatakan dengan rumus ini. HT sama dengan 40T kurang 5T kuadrat. Tentukan waktu peluru mencapai tinggi maksimum dan tinggi maksimumnya. Ya, jadi diminta mencari waktu peluru untuk mencapai tinggi maksimum dan berapa tinggi maksimumnya. Kita lihat penyelesaian. Pertama-tama kita tentukan dulu nilai A, B, C nya pada nih fungsi kuadratnya. Nah, A nya itu adalah koefisien T kuadrat, B nya itu koefisien T, C nya itu konstanta, sehingga A nya itu adalah negatif 5, B nya 40, C nya 0. Nah, di sini kita menentukan waktu peluru mencapai tinggi maksimum. Jadi kalau waktunya berarti kan diminta T-nya. T di sini sama saja X kalau di Fx ya. Tapi di sini dalam bentuk HT, berarti T-nya itu adalah sumbu simetri. Ya, sumbu simetri rumusnya T sama dengan negatif B per 2A. Nah, B-nya itu 40, A-nya negatif 5. Didapat negatif 40 per 2 kali negatif 5. 2 kali negatif 5 itu negatif 10. Negatif 40 bagi negatif 10 berarti 4. Jadi T-nya itu sama dengan 4. Nah, sekarang kita mau cari tinggi maksimum ya, atau Hmax-nya. Sama saja negatif D per 4A. D-nya itu adalah B kuadrat kurang 4AC ya. Sehingga B-nya kita ganti 40, A-nya ganti negatif 5, C-nya ganti 0. Nah, dapat negatif 40 kuadrat kurang 4 kali negatif 5 kali 0 per 4 kali negatif 5. Nah, ini 0. Sedangkan yang ini dapat 1600. Yang ini dapat 20. Sehingga dapat 1600 bagi negatif 20. Nah, negatif 1600 bagi negatif 20 dapat 80. Nah, ini tinggi maksimumnya. Jadi waktu peluru mencapai tinggi maksimum itu adalah 4 detik, karena di sini dalam detik, dengan tinggi 80 meter. Di sini hanya dalam satuan meter, sehingga di sini meter. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Sebatang besi berukuran 400 cm dibuat persegi panjang dengan cara memotong, kemudian mengelasnya untuk menyambungnya kembali. Berapakah ukuran persegi panjang tersebut agar diperoleh luas yang maksimum? Kemudian tentukan luas maksimum persegi panjang tersebut. Kita lihat penyelesaian. Nah, di sini ada persegi panjang. Nah, ini dibuat
dari besi yang berukuran 400 cm. Berarti 400 ini ya sama saja keliling, berarti besi panjang besi sama dengan keliling persegi panjang. Nah, rumus keliling persegi panjang itu adalah 2 kali P tambah L. Jadi 2 kali P tambah L nya itu adalah 400. Nih, kedua ruas kita bagi 2, ya dapat P tambah L sama dengan 200. Nah, sehingga dari sini kalau kedua ruas kita kurangi dengan L, ya dapatlah P sama dengan 200 kurang L. Nah, sekarang kita diminta ukuran persegi panjang agar luasnya maksimum dan berapa luas maksimumnya. Jadi pertama-tama kita cari rumus luasnya. L sama dengan P kali L. Nih, kita ganti P nya di sini sehingga dapat L sama dengan 200L kurang L kuadrat, ya. Nih, L sama dengan 200 kurang L kali L. Jadi L kali 200 200L, L kali negatif L ya negatif L kuadrat. Nah, kita mau cari ukuran agar dia maksimum, berarti kita cari L pada sumbu simetri. Ya, jadi kita tentukan nilai A, B, C nya dulu. A nya koefisien L kuadrat, B nya itu koefisien L, C nya konstanta atau 0. Mendapat A nya negatif 1, B nya 200, C nya 0. Sehingga kita pakai rumus L nya itu adalah negatif B per 2A. Nah, kita ganti B nya 200, A nya negatif 1, sehingga dapat L sama dengan negatif 200 bagi 2 kali negatif 1. Negatif 200 bagi negatif 2, berarti L nya 100. Nah, karena L nya sudah dapat, kita mencari P nya karena diminta ukuran persegi panjang. Nah, ukuran persegi panjang itu adalah P dan L, panjang dan lebar. Untuk mencari P, L nya ini kita substitusi ke sini. Nih, kita substitusi ke sini. Sehingga dapat P sama dengan 200 kurang L. L nya 100 berarti 200 kurang 100, 100. Nah, sekarang kita mencari luas. Luas sama dengan, boleh kita masukkan ke sini karena kita sudah dapat ukuran P dan L supaya luasnya maksimum. Boleh juga untuk L ini kita substitusi ke sini, ya, untuk mencari luasnya. L ini 100 ini kita substitusi sini, boleh juga. Atau boleh juga menggunakan rumus L sama dengan negatif D per 4A. Silahkan mau menggunakan yang mana. Nah, di sini kita substitusi saja ke sini, ya, hingga L sama dengan 200, L nya itu adalah 100, jadi 200 kali 100 kurang 100 pangkat 2. 200 kali 100 itu adalah 20.000 kurang 10.000, berarti dapat 10.000 cm persegi. Jadi luas maksimum persegi panjangnya adalah 10.000 cm persegi dengan ukuran panjang 100 cm dan lebar 100 cm. Tuh. Ya, saya kira itu materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat dipahami dengan baik dan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai fungsi kuadrat. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Semangat!